Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Denasya dengan NIM 2310251040 dari kelas Patologi BNI Proteksi B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haliatur Rahma, SSI MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan deteksi dan identifikasi patogen jamur terbawa BNI pada malapari atau Pongamia pinnata L. piri. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Malapari atau Pongamia pinnata L. piri termasuk dalam tanaman suku Fabaceae yang dikenal dengan kandungan minyak biji tinggi sebagai sumber bahan baku biodiesel substitusi solar. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang pembenihan hortikultura bahwa benih bermutu atau berkualitas tinggi merujuk pada benih dengan mutu genetik, fisiologis, dan kesehatan yang optimal. Keberadaan patogen seperti jamur dapat menular pada benih sehingga memengaruhi kesehatan benih. Benih yang terinfeksi oleh patogen tersebut, pertumbuhan kecambah dan tanaman akan terganggu, mengakibatkan produksi yang tidak optimal. Patogen terbawa benih dapat menyebar ke berbagai posisi, seperti yang pertama yaitu patogen bercampur dengan benih dan berdampingan antar individu benih, di mana propagule, sklerosia, dan spora jamur menjadi satu dengan benih. Yang kedua, patogen seperti bakteri dan jamur melekat pada permukaan luar biji. Yang ketiga, patogen yang menginfeksi dan memasuki ke dalam biji, hidup dan menetap di dalamnya, seperti virus dan bakteri yang dapat menyebar dan berkembang dalam benih. Selanjutnya yaitu tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis jamur patogen yang berasal dari 3 aksesi benih malapari dan mengetahui daya benih dalam berkecambah sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka meningkatkan mutu benih dengan mengendalikan infeksi cendawan yang terbawa oleh benih malapari. Kemudian yaitu manfaat pada penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis jamur patogen yang terbawa benih malapari sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan mutu dan kesehatan benih. Hasil identifikasi patogen seperti Aspergillus, Fusarium, dan Rhizoctonia memberikan informasi penting bagi pengendalian hayati benih secara tepat guna meningkatkan daya kecambah serta produktivitas tanaman malapari sebagai sumber bioenergi berkelanjutan di Indonesia. Kemudian tinjauan pustaka, patogen yang terbawa benih dapat berupa jamur, bakteri, virus, maupun nematoda yang menumpang pada benih. Menurut Rahayu tahun 2016 menjelaskan bahwa terdapat 3 cara utama penularan patogen melalui benih, yaitu patogen yang bercampur dengan benih. Berbagai jamur diketahui mampu menginfeksi dan terbawa oleh benih tanaman. Jamur dari genus Aspergillus seperti Aspergillus flavus, Aspergillus niger sering ditemukan pada biji yang disimpan karena bersifat parasit fakultatif dan mampu bertahan di kondisi lingkungan yang kering. Kemudian deteksi jamur patogen dapat dilakukan menggunakan metode, dan salah satunya metode yang paling umum digunakan adalah blotter test, di mana benih diletakkan di atas kertas saring lembab dan diinkubasi selama beberapa hari, dan juga menggunakan metode tanaman langsung pada media PDA. Selanjutnya yaitu infeksi jamur pada benih dapat menurunkan viabilitas, memperlambat perkecambahan, dan bahkan menyebabkan kematian embrio. Sobianti et al. Tahun 2020 melaporkan bahwa tingkat perkecambahan benih dipengaruhi oleh faktor fisiologis benih serta adanya infeksi patogen. Pengendalian jamur patogen terbawa benih dapat dilakukan melalui pendekatan fisik, kimia, maupun biologis. Pendekatan fisik seperti perendaman air panas mampu menonaktifkan spora jamur tanpa merusak benih, dan pendekatan fisiologis dapat menggunakan agen hayati seperti Trichoderma sp.
Kemudian yaitu metodologi penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengambilan sampel biji malapari. Polong malapari didapatkan dari 3 aksesi, yaitu garis pantai Tangguwisia, Umeanyar, dan Seririt, yang berada pada Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Koleksi polong malapari dikupas untuk diperoleh bijinya. Sampel biji diperiksa secara visual dengan mikroskop stereo dan binokuler. Sebanyak 100 benih masing-masing diaksesi diambil acak untuk dilakukan blotter test pada cawan petri. Sejumlah 10 benih masing-masing aseksi dilakukan penanaman langsung di atas media PDA. Selanjutnya dilakukan deteksi jamur dengan metode blotter test. Metode dilakukan supaya mendapatkan jenis jamur yang melekat pada bagian luar benih. Benih dilakukan sterilisasi pada Baik-Clean atau NaOCl 1% dan dicuci dengan Aquades selama 5 menit. Kemudian dikering-anginkan. Benih dari setiap seksi dimasukkan pada cawan petri yang telah berisi 3 lapis kertas blotter test atau kertas saring yang telah dibasahi air. Kemudian diinkubasi 7 hari pada suhu ruang. Kemudian dilakukan pengamatan setelah inkubasi dengan mikroskop stereo dan compound. Kemudian metode selanjutnya yaitu isolasi dan pemurnian isolat jamur patogen terbawa benih malapari. Isolasi jamur didapatkan dengan metode langsung menggunakan 10 benih pada media PDA. Biji disterilkan dari kontaminan yang terdapat pada permukaan dengan dicelupkan dalam Baik-Clean atau NaOCl 1%. Kemudian dicuci dengan Aquades selama 5 menit dan dikering-anginkan dengan tisu steril. Sampel biji yang telah steril ditanam dan selanjutnya diinkubasi selama 3-5 hari. Isolat yang tumbuh dimurnikan melalui reisolasi jamur yang telah dibiakkan dan dipindahkan dari media lama ke media baru dengan ujung jarum steril. Reisolasi ini dilakukan secara aseptis di dekat api bunsen supaya mencegah kontaminan oleh udara. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan yang didapatkan. 7 jenis jamur patogen terbawa benih pada 3 aksesi benih malapari yaitu Tangguwisia, Umeanyar, dan Seririt. Jenis-jenis jamur yang ditemukan meliputi Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Rhizoctonia solani, Penicillium sp, Fusarium sp, Coledotrichum sp, dan Alternaria sp. Dari ketujuh jenis jamur tersebut, Aspergillus flavus dan Aspergillus niger merupakan yang paling dominan karena ditemukan pada seluruh aksesi benih. Uji daya kecambah menunjukkan perbedaan yang signifikan antar aksesi dengan hasil tertinggi pada Seririt dengan 38%, diikuti dengan Umeanyar 35% dan Tangguwisia 31%. Rendahnya daya kecambah dikaitkan dengan infeksi jamur patogen yang menurunkan viabilitas benih. Benih yang terinfeksi menunjukkan gejala seperti permukaan tertutup miselium dan perubahan warna menjadi hitam menyebabkan kematian kecambah. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini menyiratkan bahwa terdapat jamur patogen terbawa benih yang terdeteksi yaitu Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Rhizoctonia solani, Penicillium sp, Fusarium sp, Coledotrichum sp, Alternaria sp pada benih malapari 3 aksesi. Hasil uji daya kecambah benih malapari 3 aksesi dari yang tertinggi berturut-turut yaitu Seririt 38%, Umeanyar 35%, dan Tangguwisia 31%. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.